Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragita Cahyani Putri Sormin, NPM 19150055, Prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya yang berjudul tentang administrasi sarana dan prasarana dan personalia pendidikan. Yaitu yang pertama ada di sini pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Di mana secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana itu berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian di sini ada fungsi administrasi sarana dan prasarana, yang dimana satu yang untuk sarana ada ditinjau. Yang pertama ditinjau dari habis tidaknya dipakai atau dilihat dari habisnya tidaknya dipakai. Sarana pendidikan ada dua, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Yang kedua ada ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, terbagi dua, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Kemudian ada fungsi administrasi prasarana dan sarana. Yang ketiga maksudnya ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu ada 3 macam. Yang pertama alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Kemudian di fungsi administrasi sarana yang tadi di sini ada prasarana, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Itu yang dikatakan dengan fungsi administrasi sarana dan prasarana. Kemudian di sini ada proses administrasinya, yaitu secara kronologis operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yaitu perencanaan pengadaan barang, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan penyingkiran. Kemudian ada pengendalian. Di slide selanjutnya yaitu tentang peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, yang dimana terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, dalam pemanfaatan dan pemilihan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, serta pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Kemudian di sini ada pengertian administrasi personalia, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta dan pembinaan secara kontinu oleh para pegawai di sekolah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah itu dengan baik dan hasil yang diinginkan. Kemudian ada ruang lingkup administrasi personalia, yaitu administrasi di dalam bidang tata usaha, kemudian personalia di bidang murid atau siswa, kemudian ada di pendidikan bidang guru. Dan di sini ada tugas dan fungsi administrasi, yaitu terbagi dua, yaitu fungsi yang pertama fungsi manajerial yang meliputi yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian yang B ada operasional, yang meliputi pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan jangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.